guru itu kompetensi teknisnya ada 4, manajerialnya ada 8, kemudian kompetensi sosiokulturalnya ada 1 gitu ya teman-teman ya. Untuk sebaran soal, teman-teman juga sudah pernah kita bahas. Manajerial ada 49, kemudian sosiokultural ada 6, kemudian kompetensi teknisnya ada 25 soal gitu ya teman. Oke, bagaimana cara menjawab? Cara menjawabnya berdasarkan taksonomi Bloom gitu ya teman-teman ya. Taksonomi Bloom dimulai dari sebenarnya L0 ini tidak masuk di taksonomi Bloom ya. L0 itu artinya tidak paham. Kemudian mulai dari taksonomi Bloomnya dari L1 atau level 1. Paham, kemudian melakukan, kemudian evaluasi, kemudian level berikutnya yang lebih tinggi adalah berbagi, yang paling tinggi adalah membimbing. Jadi biasanya soal-soalnya tidak sampai ke level membimbingnya, jarang sekali ya. Jadi sampai level evaluasi atau kadang berbagi, itu berbagi juga jarang. Jadi teman-teman harus bisa membedakan opsi pilihan gandanya. Oh, ini termasuk ke level 0, level 1, level 2, level 3 ya. Semakin tinggi levelnya, jawabannya ya itu yang menjadi kata kuncinya gitu ya. Nah, lalu kita membuat alat bantu ya, alat bantu sebagai untuk teman-teman dalam menjawab soal. Alat bantunya berupa kira-kira itu kata kerja operasional apa yang relevan dengan masing-masing level. Ini kan penting teman-teman ya. Ini hanya sekedar masukan aja ya. Kalau tidak paham itu biasanya meminta orang lain ya untuk melakukan yang dipertanyakan gitu ya. Kemudian ada pembiaran, ya itu contoh yang tidak paham gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri kira-kira kata kerja operasional apa yang bisa masuk di level tidak paham. Ini saya kasih dua aja, meminta orang lain untuk melakukan apa-apa gitu ya misalkan ya. Kemudian level paham ini misalkan sadar akan apa atau pemakluman terhadap apa gitu ya. Itu levelnya di paham atau level 1. Level 2 melakukan ini banyak teman-teman ya. Misalkan mengusulkan, melakukan tindakan secara langsung terhadap permasalahan, kemudian menetapkan, kemudian menerapkan dan lain-lain. Itu levelnya di melakukan. Ini banyak sekali, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, jadi teman-teman bisa lihat di opsi pilihan gandanya ya. Kalau mengevaluasi itu melalui biasanya itu dianalisis, kemudian evaluasi, kemudian identifikasi, kemudian merancang perbaikan, membuat sistem dan lain-lain. Itu levelnya di mengevaluasi. Kalau berbagi itu berkolaborasi, membagikan pengalaman dan seterusnya. Kemudian membimbing itu mensupervisi, membimbing dan lain-lain. Jadi ini saya buat yang sederhana seperti ini aja. Nah, lalu kita coba kita terapkan. Teman-teman kan kalau sudah paham ini, nanti baru kita terapkan ke soal-soalnya gitu ya. Nah, soalnya begini contohnya di pedagogik ya. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas. Nah, kalau ada kata-kata manajemen kelas atau pengelolaan kelas atau pengelolaan perilaku dalam kelas, itu maksudnya di pedagogik gitu ya. Saya ulangi lagi, salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas yang Anda mampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Ya, berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Jadi ini pengelolaan perilaku yang sulit ya di indikator 1 tadi teman-teman silahkan dilihat. Ya. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat ya opsi A. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik dan menempelnya papan buletin dalam kelas. Jadi ini ada bersama peserta didik, berarti fokus kepada kebutuhan peserta didik ya. Ini bagus sekali. Kemudian membuat kesepakatan kelas berarti kan ada perancangan perbaikan sistemnya. Jadi ini maksudnya dievaluasi teman-teman. L3 gitu ya. Yang kedua, tidak bosan untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan, memotivasi dan lain-lain ini kan tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan. Nah, tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan ini maksudnya di L2 melakukan gitu ya. Anda meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi, jadi ini juga tindakan secara langsung. Maka ini maksudnya di L2. Memberikan konsekuensi pada peserta didik yang masih datang terlambat di dalam kelas ini juga L2 teman-teman ya, langsung melakukan tindakan. Kalau yang A tadi kan dievaluasi, kemudian membuat kesepakatan bersama, artinya membentuk sistem, ya merancang suatu sistem perbaikan gitu ya. Jadi A ini skornya tertinggi pasti ya, jawaban terbaiknya pasti opsi A.
Next, soal berikutnya. Sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Nah, ini ada kata-kata mengelola kelas, manajemen kelas, ini pasti masuk di pedagogik ya. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau permasalahannya ada dalam kelas keseluruhan siswa, itu nanti masuknya di indikator 1, sub indikatornya 2 di pedagogi ya. Beda dengan pengelolaan perilaku sulit siswa, beda. Ini masuknya di manajemen pengelolaan kelas efektif gitu ya, di indikator kedua. Oke, langsung saja kita analisa opsi pilihan ganjilnya sesuai dengan taksonomi Bloom itu ya. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri ini berarti tindakan langsung ya. Berarti L2 gitu ya. Membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik ini sebenarnya masuk L3 ya, teman-teman ya. Masuk L3 ya. Mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas. Berarti ini kan perancangan perbaikan kan. Jadi dianalisis, oh kelas ini harusnya pakai metode ini, kelas ini cocoknya pakai metode ini. Berarti kan ada evaluasi metode kan. Ini juga L3. Kemudian memberi tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri, berarti ini kan tindakan secara langsung ya. Jadi L2. Nah, jawaban terbaiknya B apa C? Kita lihat ya. Kalau kontrak pembelajaran itu efektif tidak dalam pengelolaan kelas menghadapi keseluruhan siswa gitu ya. Ini saya kira kalau kontrak pembelajaran kurang ya. Jadi yang lebih bagus adalah mengevaluasi bagian metode ya. Jadi jawaban terbaiknya di opsi C gitu ya. Nah, next berikutnya, sekolah Anda melakukan studi banding ke sekolah lain untuk melihat metode pengajaran yang digunakan. Hasil studi banding memperlihatkan bahwa sekolah yang Anda tuju sudah melakukan asesmen berbasis project class. Pihak sekolah meminta para guru untuk mengikuti metode asesmen yang digunakan sekolah tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Ini hubungannya dengan metode pengajaran, nanti masuk di indikator kedua ya, bagian desain ya, bagian metode, strategi, model tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Meminta bantuan guru lain untuk melaksanakan kebijakan baru yang diterapkan di sekolah. Nah, ini berarti artinya tidak paham kan, menyuruh orang lain kan. Berarti opsi A ini levelnya 0, tidak paham dia. Melaksanakan kebijakan baru yang ditetapkan di sekolah dengan penuh tanggung jawab nih, yes, ini bagus sekali. Ini tapi tindakan langsung ya, melaksanakan kebijakan baru tanpa dianalisis dulu, tanpa dievaluasi dulu, langsung dilakukan aja tanpa mempertimbangkan nanti kira-kira ini dampaknya bagaimana itu ya. Jadi ini masuknya pelaksanaan langsung atau pengaplikasian langsung, masuknya di L2 pasti ya. Meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan asesmen, berarti belum melaksanakan. Ini baru tahap penggalian informasi. Ini berarti baru sekedar paham, berarti ini L1 gitu ya. Menganalisis penggunaan asesmen berbasis proyek sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Jadi ini melakukan evaluasi terhadap asesmen berbasis proyek gitu ya. Ini cocok tidak, sesuai dengan kebutuhan peserta didik apa tidak, sesuai dengan karakteristik peserta didik atau tidak. Jadi sebelum melakukan tindakan, dianalisis dulu baru membuat rancangan gitu ya. Kalau memang sesuai kebutuhan maka dilaksanakan. Maka ini tahapannya adalah L3 melakukan. Nah, ini kan kata kuncinya menganalisis ya. Jadi L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Pada tiap kelas, Anda sebagai guru akan menemui berbagai karakter peserta didik yang berbeda-beda. Suatu hari, Anda menemui kelas yang tidak kondusif karena adanya pelaku perundungan dengan korban perundungan yang tidak hanya satu dalam kelas. Berarti ini hubungannya dengan penciptaan lingkungan aman dalam pembelajaran. Ini masuk di indikator 1, subindikator 3. Silakan teman-teman cek ya tadi yang sudah kita berikan gitu ya. Anda merasa tidak mampu jika menghadapi permasalahan tersebut seorang diri. Upaya yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah titik-titik. Oke, kita langsung aja cek ABCD-nya sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang pertama, A. Ya, bersama guru lain melakukan pencarian fakta di lapangan dari teman yang berbeda kelas. Jadi proses pencarian fakta di lapangan itu masuknya dianalisis dulu kan, diidentifikasi permasalahannya apa sebelum melakukan tindakan gitu ya. Jadi ini pasti L3 ini masuknya L3.
Kemudian B, memotivasi korban perundungan agar tetap semangat belajar di dalam kelas. Ini berarti langsung melaksanakan ya, mengusulkan, memotivasi, ini maksudnya di L2. Memberikan konsekuensi pada pelaku perundungan agar tidak mengulangi perbuatan, berarti langsung melakukan tindakan ya, L2. Bersama guru lain melakukan panggilan orang tua, jadi melakukan panggilan orang tua tanpa mencari tahu dulu kira-kira penyebabnya apa, berarti ini juga masuk langsung tindakan ke mengatasi masalah. Tindakan mengatasi masalah langsung, secara langsung, ini maksudnya di L2 juga. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Pada tiap akhir semester, pihak sekolah akan memberikan rapot kepada orang tua atau wali peserta didik. Di sekolah Anda menghadapi orang tua atau wali peserta didik yang berada jauh dari lokasi sekolah. Misalkan Anda itu di sekolah terpencil itu ya, dan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu ya. Melihat situasi tersebut, langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini berarti memberikan rapot, berarti mengkomunikasikan laporan hasil kan gitu. Masuknya di indikator ketiga. Silakan teman-teman cek di bagian indikator ketiga, subindikator 3 gitu ya. Subindikatornya 2 ya. Subindikator 2. Silakan teman-teman cek gitu ya. Langsung kita ke opsi pilihan gandanya saja. Yang A, meminta orang tua atau wali peserta didik untuk tetap hadir di sekolah pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini tidak ada tidak ada evaluasi di situ kan, langsung melakukan pemberian rapot kan, berarti tindakan secara langsung, berarti jawabannya A itu pasti masuk di level 2. Memberikan rapot kepada peserta didik secara langsung tanpa persetujuan orang tua atau wali, berarti ini tidak paham fungsi mengkomunikasikan laporan hasil kepada orang tua atau murid, ini tidak paham nih ya. Harusnya kan didiskusikan dulu dengan orang tua kan itu ya. Jadi ini masuknya di L0 ya. Meminta anggaran untuk mengirimkan rapot via pos ya, kepada wali peserta didik yang sulit menjangkau lokasi sekolah, berarti ini langsung tindakan juga, ini langsung tindakan, berarti ini L2. Mengusulkan kepada pihak sekolah menggunakan rapot dengan perangkat lunak agar dapat diakses dari jarak jauh. Nah, ini perbaikan sistem. Nah, kalau perbaikan sistem ini maksudnya di L3. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D gitu ya. Anda mendapat tugas untuk membantu guru senior dalam mengajar di kelas tertentu. Anda merasa bahwa peserta didik tidak cukup antusias mengikuti pelajaran, berarti ini terkait dengan minat ya. Terkait dengan minat ini maksudnya di indikator kedua pedagogik gitu ya. Nah, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya A, fokus untuk mengikuti arahan dan tuntutan dari guru senior dalam mengajar. Jadi ini membutuhkan tuntunan dari orang lain. Ini pasti tidak paham, L0 ini ya. Memberikan kuis di awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi peserta didik, berarti menganalisis atau mengevaluasi kompetensi peserta didik awal itu seperti apa untuk melakukan tindak lanjut berikutnya kan, begitu ya. Jadi ini L3 itu. Menasihati peserta didik untuk lebih fokus dalam pembelajaran yang berlangsung. Ini menasihati berarti langsung tindakan ya, berarti L2. Mengawasi peserta didik yang berpotensi lalai dalam mengikuti pelajaran di kelas, ini juga L2. Gitu ya. Kalau tindakan secara langsung untuk mengatasi permasalahan berarti L2. Kalau sebelum melakukan tindakan itu ada evaluasi dulu untuk merancang tindakan perbaikan, itu masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi B. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar yang terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ciri soal dari kepribadian itu misalkan berdasarkan hasil refleksi atau berdasarkan hasil evaluasi dan lain-lain. Itu cirinya memang begitu. Berarti ini fokus di indikator kedua untuk kebiasaan refleksi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kalau yang A, menyediakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik, berarti ini langsung fokus ke akibat kan. Jadi anak terlalu terbebani, tindakannya langsung meniadakan pemberian tugas. Ini fokus pada akibatnya, berarti tindakan dalam rangka menyelesaikan akibat. Maka ini masuknya di L2 gitu ya. Atau melakukan ya. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di dalam kelas. Ini juga fokus ke akibat. Ini L2 juga.
Tetap memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. Berarti ini tidak memahami tentang keluhan peserta didik. Nah, tidak paham itu L0. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan resiko ke depan. Nah, pembuatan kesepakatan itu bentuk dari evaluasi, teman-teman. Nah, karena bentuk dari evaluasi, maka masuknya di L3. Nah, di sini level yang tertinggi, level berpikir atau level bertindak paling tinggi adalah yang D, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti D. Next, soal berikutnya. Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Nah, Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan bagian pengelolaan emosi ya teman-teman di indikator 1. Teman-teman bisa lihat indikator 1. Nah, pada pengelolaan emosi itu yang menjadi ciri kunci adalah anak tidak pernah salah gitu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang seperti ini misalkan kasusnya, jangan langsung menilai anak itu salah. Jadi kita harus bisa merefleksikan itu ke dalam diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tanpa menyudutkan orang lain atau pihak peserta didik. Yang A, memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas. Nah, proses memarahi ini berarti menyalahkan peserta didik kan, menyalahkan peserta didik. Nah, memarahi itu bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakan yang langsung digunakan untuk menyelesaikan akibat ya. Maka ini masuknya di L0 ya, L0 ya. Memarahi itu berarti tidak memahami. Kemudian tetap bersabar menahan emosi meskipun sangat menyakitkan. Nah, ini tahan terhadap emosi, tidak menyalahkan orang lain, ini pasti L3. Bersabar dan memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman, kalau bersabar bagus ya L3 ya. Tapi kalau memberikan hukuman artinya kan menuduh peserta didik yang salah kan gitu ya. Nah, itu bukan merupakan ciri-ciri guru yang punya refleksi yang bagus gitu ya. Maka C ini levelnya di 2, di bawah L3. Membiarkan perilaku peserta didik karena mereka masih muda, itu artinya dia paham akan perkembangan dia, hanya memahami tapi tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini berarti L1. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi B. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Ketika sedang memberikan pelajaran, salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Jadi Anda mendapati ada siswa Anda yang tidak sopan terhadap diri Anda, mengganggu lingkungan sekolah kan gitu, lingkungan pembelajaran gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah sebagai berikut ya, kita lihat ya. A. Memaklumi perilaku peserta didik melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Ini memaklumi berarti hanya sekedar paham kan. Berarti ini L1. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone. Ini tidak menyalahkan ya, tapi memang sebabnya kan karena smartphone tadi ya. Jadi smartphone itu dihentikan dulu, berarti ini tindakan evaluasi juga. Meredakan emosi ini pasti L3. Menenangkan diri lebih dahulu juga L3. Kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, juga menghindari menyalahkan peserta didik. Ini pasti masuk L3 ini ya. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran. Ini langsung menjudge juga ya. Jadi ini L2 gitu ya. Membiarkan suasana kelas tenang, memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Ini juga tindakan dalam mengurangi dampak atau akibatnya. Jadi L2 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda, dan Anda dihadapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan hal terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ciri khas dari soal-soal kepribadian ini terkait dengan refleksi kemudian evaluasi kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mencari sumber daya literatur tentang praktek pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas. Ini langsung ke mengatasi akibatnya ya, mengatasi akibatnya. Jadi langsung ya, tindakan langsung mengatasi akibat. Tidak mencari tahu dulu sebab-sebab
kenapa dinilai tidak baik atau kenapa evaluasi kinerjanya tidak baik atau kurang gitu ya. Jadi langsung menuju ke tindakan konkretnya. Jadi ini masuk di L2. Kemudian yang B, melakukan refleksi diri yang lebih dalam, terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan. Berarti ini melakukan analisis, karena analisis berarti masuk di L3 kan ya. Merancang rencana tindakan untuk meningkatkan, ini juga L3. Proses perancangan perbaikan itu L3. Maka jawaban B itu L3. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pekerjaan yang efektif dan saling memberikan umpan balik. Nah, ini ada kolaborasi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa itu adalah L4 gitu ya. Karena ada kolaborasinya. Tapi ini tidak, teman-teman. Yang namanya kolaborasi pada L4 itu kalau sudah bisa melakukan evaluasi. Nah, ini kan belum bisa melakukan evaluasi, berarti bukan. Berarti untuk C, ya opsi C ini fokus pada tindakan yang menyelesaikan masalah atau akibat. Berarti jawaban C ini L2 masuknya ya. Mencari bantuan psikolog dan konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung, frustasi, ini berarti masuk di L1. Tingkatnya baru paham saja. Gitu ya, belum bisa melakukan sendiri refleksi gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next soal berikutnya, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran yang dilakukan oleh salah satu guru senior. Jadi ada peserta didik yang curhat kepada Anda bahwa ada guru lain yang mengajarnya intinya tidak menyenangkan lah gitu ya. Dikeluhkan lah intinya. Guru tersebut sering memberikan tugas namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, tadi ya jangan menyalahkan orang lain termasuk peserta didik gitu ya. Yang A, meminta peserta didik memahami pola pengajaran yang dilakukan guru. Ini berarti tidak memahami keluhan peserta didik. Kalau tidak paham keluhan peserta didik maksudnya di L1 gitu ya teman-teman ya. Tindakan pertama. Yang kemudian B, mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah, artinya tidak menyalahkan pihak guru maupun siswa, agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Ini solutif sekali ya. Karena solutif itu masuk L3. Mengkritik secara langsung cara mengajar guru, ini mengejudge tindakan guru berarti ya. Ini masuk L2. Meminta peserta didik agar menyampaikan secara langsung, ini berarti tidak paham ya. L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Next, berikutnya Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai karir di sekolah. Anda memiliki peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang ekonomi yang berbeda. Salah satu peserta didik Anda adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali terlambat. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. A, menegur peserta didik, meminta orang tua datang ke sekolah karena perilaku terlampau sering dilakukan. Ini berarti kan menganggap peserta didik tersebut salah ya, tanpa mencari tahu dulu sebabnya gitu ya. Maka ini L2, tindakan langsung gitu ya. Menegur peserta didik dan mendiskusikan keterlambatan peserta didik yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama. Berarti ini melakukan evaluasi bersama peserta didik ya, dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Artinya ini ada perbaikan juga. L3 berarti ya. Menegur peserta didik dan memakluminya karena menganggap keterlambatan peserta didik, ini berarti pemakluman L1 ya, bisa juga L2 karena di situ ada menegurnya gitu. Menegur peserta didik secara terbuka dan mendiskusikannya di depan kelas agar dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman lainnya, ini juga L2, tindakan yang langsung pada akibat, tidak mencari tahu sebab dan nanti akibat dari sebab yang dilakukan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Di sekolah, Anda diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para orang tua atau wali murid. Nah, suatu ketika ada orang tua peserta didik yang datang ke sekolah untuk mengklarifikasi uang kegiatan sekolah yang dilakukan oleh salah seorang guru. Faktanya di sekolah itu tidak ada penarikan uang kegiatan sekolah. Upaya yang Anda lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi adalah titik-titik. Ingat ya teman-teman, untuk kepribadian dan sosial itu fokusnya jangan pernah menyalahkan siswa, orang tua atau orang lain atau pihak lain, termasuk ini guru. Jadi bagaimana kita mengelola agar semuanya itu tidak dijadikan sebagai tumbal dari kesalahan gitu ya. Yang A, memberikan penjelasan kepada orang tua peserta didik mengenai uang kegiatan ini, jadi langsung tindakan dalam rangka mengatasi akibat, maka L2 ini.
Bersama orang tua berarti berkolaborasi dengan orang tua, mengklarifikasi artinya mencari tahu ya, mencari tahu, menelaah, menganalisis itu kata kerja operasional yang sama. Ini mengklarifikasi kebenaran berarti melakukan evaluasi ya. Ini berarti L3. Mengingatkan guru yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang merugikan. Ini berarti menyalahkan guru tapi tindakan langsung mengatasi akibat ya. Ini L1 ya. Memanggil guru yang bersangkutan untuk mencari kebenaran, ini L2. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next berikutnya, sebagai guru mata pelajaran Anda memberikan pokok-pokok bahasan sesuai dengan modul ajar yang telah Anda buat. Suatu ketika guru mata pelajaran yang sama dengan Anda mendapat kesulitan karena rata-rata nilai yang didapatkan peserta didik rendah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, mengusulkan kegiatan evaluasi bersama dengan rekan guru lain, berarti melakukan kolaborasi, kemudian evaluasi, ya, jadi L2 dan L3-nya masuk semua, itu berarti L3 ya yang tertingginya. Meminta guru tersebut melakukan evaluasi proses pembelajaran, ini kesannya seperti membimbing di L5, tapi ini sebenarnya bukan teman-teman. Karena di situ tidak dijelaskan Anda itu sudah profesional atau sudah mahir. Yang kedua, itu berarti Anda menganggap bahwa guru tersebut itu salah ya, berarti menyalahkan guru tersebut karena belum bisa melakukan evaluasi, maka Anda kasih bimbingan untuk evaluasi. Jadi ini yang B ini skornya berarti di bawahnya atau L2. Membagikan secara cuma-cuma. Ini kalau dibagikan saja ini berarti apa itu teman-teman ya? Ini bukan berarti berbagi seperti di L4, tidak sama, karena di situ Anda juga belum dinyatakan sebagai orang yang sudah mumpuni. Kalau mumpuni kan boleh berbagi. Anda saja belum ada diksi yang mengatakan bahwa hasil evaluasi Anda itu berhasil kan. Maka C ini juga L2. Meminta kepada peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang dihadapi bersama guru tersebut. Ini paling rendah ya, L1-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Tahun ini sekolah Anda mengadakan lomba sebagai bentuk perayaan ulang tahun sekolah. Anda diminta untuk menjadi koordinator lomba, namun Anda kesulitan untuk menarik minat calon peserta lomba. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, yang pertama meminta bantuan kepada rekan guru lain untuk mencarikan calon. Jadi ini fokusnya akibatnya. Tidak ada minat dari peserta lomba, disuruh orang lain untuk cari peserta lomba. Ini berarti langsung tindakan ya, L2. Membentuk panitia khusus dalam rangka publikasi kegiatan lomba, ini juga L2. Menganalisis komunikasi efektif. Nah, ada kata-kata menganalisis, berarti ini sebabnya apa, cari tahu. Ya, kira-kira cara mengatasinya bagaimana untuk merancang perbaikan kan gitu, seperti itu. Kenapa minatnya kecil, itu dicari tahu melalui forum guru mata pelajaran, kolaboratifnya juga ada, maka ini masuk L3. Meminta kepada tiap-tiap sekolah untuk mengirimkan perwakilan, ini jadi L2 karena langsung ya, langsung ke akibatnya. Maka jawaban terbaiknya. Next berikutnya, terdapat beberapa peserta didik di kelas Anda yang malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik ya. Ini permasalahannya adalah banyak peserta didik yang malas mengerjakan PR kan, intinya gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan gitu ya. Yang A, melibatkan orang tua peserta didik, berarti ini kolaboratif ya, agar mendampingi peserta didik saat mengerjakan pekerjaan rumah. Ini bagus sekali ini ya, maka L3 ini ya. Menghukum peserta didik berarti menyalahkan peserta didik, ini masuknya di L2. Mendiskusikan permasalahan tersebut kepada wali peserta didik, ini diskusi dulu. Ini juga L3 ya, mengurangi tugas yang diberikan, berarti ini ini juga menyelesaikan masalah ini ya, ini juga L2 ya. Maka jawabannya kalau tidak A ya C. Ini permasalahannya yang jawaban terbaiknya kira-kira apa? Mendiskusikan permasalahan atau melibatkan orang tua. Ini jadi yang paling fokus adalah kalau yang C ini juga cenderung kelihatannya itu menyalahkan peserta didik. Maka masalah ini didiskusikan bersama orang tua kan gitu ya, atau wali peserta didik. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya. Saya kira opsi A yang terbaik gitu ya.
Next berikutnya, Anda selama ini mengikuti beberapa organisasi kemasyarakatan di wilayah Anda, namun Anda kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun organisasi profesi yang Anda ikuti. Hal ini menyebabkan Anda sering ketinggalan informasi berharga terkait pekerjaan dan karir Anda. Pada situasi tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan dan bergabung dengan organisasi profesi yang lebih penting. Ini meninggalkan beberapa organisasi yang kurang relevan, artinya ya, refleksinya kurang gitu ya, intinya gitu. Yang B, bergabung ke organisasi profesi meskipun jumlah organisasi yang Anda ikuti menjadi semakin banyak. Ini bagus ya. Ya. Ini L3 pasti ya. Bergabung ke organisasi profesi pada saat dibutuhkan, kalau keluar ini L2. Meminta guru lain bergabung ke organisasi profesi dan mengikuti perkembangan informasi melalui guru tersebut. Nah, ini meminta minta orang lain, ini berarti L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Langsung saja ke karakter soalnya gitu ya. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum, ini sengaja saya kasih bold hitam. Artinya penerapan kurikulum berarti masuk di profesional kan. Nah, saya ulangi lagi, sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun banyak peserta didik yang belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas adalah titik-titik. Jadi ini ada kendala dalam penerapan kurikulum merdeka. Ini bagaimana tindakan Anda, kan intinya gitu ya. Yang A, melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan. Ini berarti tindakan langsung. Kalau tindakan langsung maksudnya di L2. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada kata-kata analisis. Jadi menganalisis dulu kebutuhan peserta didik baru dirancang ya perbaikannya. Itu ya berarti L3. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru, ini juga langsung gitu ya. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas, berarti ini tidak paham, L0 gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next berikutnya, tahun ini terdapat program sekolah berupa asesmen berbasis proyek. Dalam program ini peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan proyek untuk selanjutnya akan diadakan penilaian. Namun pihak sekolah merasa penilaian dengan sistem lama dirasa kurang mengikuti zaman. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini harus ada perbaikan gitu ya teman-teman ya. Ingat, dalam memperbaiki harus dilakukan analisis dulu gitu ya. Kita lihat opsi A, menyusun laporan pembelajaran dalam bentuk digital agar mudah diakses oleh guru dan peserta didik. Jadi ini ada perbaikan yang biasanya manual ke bentuk digital. Nah, proses perbaikan ini namanya L3 ya, level 3 ya. Meminta bantuan kepada guru lain untuk melaksanakan penilaian. Nah, nih pasti L0 ya. Tetap menggunakan metode lama dalam menyusun laporan pembelajaran, ini berarti L2 nih melakukan ya. Meminta pihak sekolah untuk memfasilitasi penilaian, ini berarti baru sekedar paham itu ya L1. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Next berikutnya, sebagai guru mata pelajaran Anda diharapkan mampu memberi materi yang dapat mudah dipahami oleh siswa. Anda di sekolah, Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan, terlihat banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah gitu ya. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini hubungannya dengan pemberian materi gitu ya. Pemberian materi dengan hasil kok tidak sama gitu ya. Ini berarti masuk profesional kan. Yang A, meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. Berarti ini tindakan secara langsung. Maka jawab ini L2 gitu ya. Mengusulkan jam tambahan, ini juga L2. Mengevaluasi pokok bahasan. Jadi ini kalau mengevaluasi berarti masuknya di L3. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah. Nah, ini berarti kan pemakluman. Berarti menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai prosedur dan tidak paham ya. Ini berarti pembiaran gitu ya, L0 ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Next berikutnya, beberapa peserta didik di kelas A memiliki intelijensi lebih rendah dibanding peserta didik lain, sehingga menyebabkan beberapa peserta didik tersebut cenderung lamban dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini ada karakteristik peserta didik yang lamban, artinya ini pembelajaran inklusif.
Ya, karakteristik pembelajaran inklusif. Berarti masuknya di profesional indikator kedua. Coba kita lihat opsi pilihan gandanya. Memberikan pembelajaran tambahan. Ini berarti langsung ke tindakan L2 ini pasti ya. Merancang standar hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Ini perancangan standar hasil itu berarti perbaikan sistem kan, perbaikan sistem masuknya di L3. Mengajak peserta didik lain untuk membantu peserta didik yang lamban ini juga tindakan secara langsung gitu ya. Memaklumi peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam belajar ini pemakluman berarti L1 gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti B gitu ya. Nah, begitu mudah dalam menjawab soal-soal UKJ sebenarnya teman-teman. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, penguatan materi dilakukan sebelum melakukan aksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun di lapangan ditemukan para peserta didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik ini juga termasuk kendala dalam penerapan kurikulum kan. Nah, terutama di bagian awal yaitu di penguatan materi sebelum kegiatan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Berarti tindakan langsung L2. Memberikan motivasi, ini L2. Membantu pembuatan konsep kegiatan yang menggambarkan, ini membuat konsep ya. Kegiatan yang menggambarkan profil pelajar Pancasila ini juga tindakan langsung L2. Mengevaluasi kegiatan penguatan materi yang telah diberikan sudah dipahami peserta didik atau belum. Ini proses pengevaluasian ini masuknya di L3. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Nah, gitu teman-teman ya. Para peserta didik mengusulkan untuk melakukan studi tour di lokasi lain yang lebih jauh dan menantang gitu ya. Hal tersebut dikarenakan selama ini lokasi studi tour selalu diadakan di tempat-tempat yang sama sehingga peserta didik cenderung bosan. Anda termasuk salah satu panitia dalam studi tour periode kali ini sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ini kalau ada diksi bosan itu berarti hubungannya dengan minat ya. Minat peserta didik dan mengembangkan minat peserta didik maksudnya di karakteristik peserta didik berarti di indikator kedua profesional gitu ya. Kita lihat opsi A, menolak usulan. Nah, menolak usulan berarti kan tidak paham kan ya. L0 ya. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan. Ini berarti memahami ya. Baru sekadar memahami belum melakukan apa-apa. Baru dipertimbangkan berarti L1. Meminta pendapat dan pertimbangan guru lain dan menyerahkan keputusan pada kepala sekolah ini berarti tidak bisa memutuskan, ini L1 juga. Ya. Menyetujui usulan peserta didik dengan menyiapkan lebih banyak persiapan, berarti ada perbaikan. Menerima usulan itu perbaikan, kemudian menyiapkan lebih banyak persiapan juga merancang perbaikan. Jadi L3-nya di sini. Maka jawaban terbaiknya di opsi D. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Upaya yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan karakteristik peserta didik ya. Kalau di sini mencari kandidat peserta lomba berarti hubungannya dengan potensi. Ya, Anda itu mengenali potensi peserta didik apa tidak. Ya, kita lihat opsi A. Meminta guru lain untuk mencari peserta didik berarti ini L0. Mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili. Ini berarti tindakan ya, L2. Menunjuk peserta didik yang dirasa mampu untuk menjadi wakil sekolah ini tindakan juga. Mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Ini prosesnya ada perancangan sistem jadi ya. Perancangan sistem, ada tes tulis, ada wawancara, sehingga ini pasti masuk L3. Nah, jawaban terbaiknya D ya. Nah, untuk kompetensi manajerial kan ada integritas, kerjasama, komunikasi seperti yang tadi kita bahas gitu ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang integritas teman-teman. Jadi nanti pertemuan pertama integritas, kemudian berikutnya jadi sampai 8 item semuanya kita bahas, kemudian nanti baru ke sosiokultural ada satu komponen yang harus kita selesaikan, kemudian yang bagian akhirnya teknisnya nanti ada 4 video. Jadi total videonya nanti teman-teman silahkan dikoleksi untuk
untuk sebagai bahan pertimbangan belajar ada 8 tambah 1 tambah 4 ada 13 video gitu ya teman-teman ya. Kita mulai saja untuk yang pertama. Bagian manajerial sub kompetensinya ada di integritas gitu ya teman-teman ya. Lalu indikator-indikator apa yang mencerminkan seseorang itu integritasnya tinggi gitu ya. Yang pertama itu jelas jujur, bersih gitu ya. Dapat dipercaya atau amanah terhadap tugas gitu ya. Kemudian bekerja sesuai aturan, tidak melanggar aturan gitu ya. Kemudian tidak bersedia disuap atau anti KKN gitu ya. Kemudian bekerja dengan penuh tanggung. Dari indikator-indikator integritas tersebut nanti kita akan bagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama nanti ada pertanyaan tentang seputar pribadi Anda, pribadi ya, kejujuran Anda sebagai pribadi dan lain seterusnya tadi ya sesuai indikatornya. Kemudian juga peran integritas Anda terhadap rekan sejawat. Ya, kalau peran disajikan kasus, nanti hubungannya dengan teman sejawat, bagaimana sikap integritas Anda, apakah bisa Anda tularkan terhadap orang lain, misalkan jujur secara pribadi Anda jujur. Nah, kejujuran Anda itu apakah bisa ditularkan untuk orang lain? Contohnya, mengingatkan orang lain untuk senantiasa berbuat jujur. Itu juga peran dari integritas terhadap rekan itu ya. Nah, kemudian peran integritas menjadi seorang pemimpin. Jadi bisa memastikan anggota yang dipimpinnya punya integritas yang sama dengan Anda. Anda membuat kebijakan sehingga nanti integritas dari masing-masing personal bawaan Anda itu semuanya tergabung dalam satu kebijakan gitu ya teman-teman. Memastikan tim yang Anda pimpin atau institusi yang Anda pimpin itu semuanya mengarah kepada integritas gitu ya. Kita mulai saja soal per soal gitu ya. Nah, kita contohkan yang pertama. Anda merupakan salah satu panitia PBDB, penerimaan peserta didik baru di sekolah Anda. Suatu hari Anda didatangi oleh orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Seharusnya anak tersebut tidak bisa mendaftar karena alasan tertentu, tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa ia mendapat kelonggaran dari pihak yayasan sekolah yang informasinya berbeda dengan pengumuman di portal PBDB. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini soal-soal ini mengarah kepada integritas Anda sebagai pribadi. Jadi ketika Anda didatangi oleh orang yang kira-kira itu mengajak ke sesuatu yang tidak pas atau tidak benar, tidak sesuai aturan. Kan ini tidak sesuai aturan ya. Jadi aturannya secara aturan itu kan anak tersebut tidak bisa masuk. Nah, Anda dipaksa atau Anda diiming-imingi atau Anda diminta untuk apa namanya itu berbeda dengan aturan atau tidak sama dengan aturan. Nah, seperti kasus ini teman-teman ya. Kita langsung aja analisa dari opsi A sampai sampai D ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Ya, ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Itu kan kunci integritas kan. Nah, kita lihat opsi A, menolak calon peserta didik tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Ini good ya, bagus sekali. Maka kita centang dulu ya. Kemudian yang B, menerima calon peserta didik tersebut. Nah, kalau sudah menerima berarti ini sudah melanggar aturan, maka langsung disilang saja, tidak usah dipikirkan kalimat berikutnya. Yang C, mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sekolah. Ini berarti ragu-ragu. Jadi integritas Anda tahapnya masih ragu-ragu. Ini juga kita centang. Kemudian kita silang. Kemudian yang D, meminta orang tua tersebut melampirkan bukti. Ini juga mendukung kegiatan tersebut kan berarti kira-kira mendukung ya, menuju ke arah mendukung. Jadi ini juga kita silang. Maka jawaban yang terbaik yang mencerminkan Anda berintegritas secara pribadi adalah opsi A. Pilihan yang tepat adalah A, gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Anda adalah panitia kegiatan akhir sekolah yang bertugas sebagai bendahara. Nah, setelah kegiatan berakhir, Anda bertugas melaporkan penggunaan dana dan ternyata masih terdapat sisa dana. Setelah bertanya pada panitia tahun lalu, bendahara sebelumnya menyampaikan bahwa Anda tidak perlu melaporkan hal tersebut dan menggunakan sisa dana sebagai bentuk apresiasi untuk panitia. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini jelas juga ini bertentangan dengan aturan kan, harusnya sisa dana itu dikembalikan ya, tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kegiatannya, termasuk pembubaran panitia itu kan juga di luar kegiatan kan gitu ya. Harusnya tidak ada dalam SOP-nya itu pembubaran panitia, itu tidak ada ya, tidak ada anggaran di situ kan gitu ya. Jadi situasi ini Anda sebagai pribadi itu bagaimana
Kita lihat ya, yang A melaporkan dan mengembalikan seluruh sisa dana kepada bendahara sekolah, ini goods. Bagus ini ya, pasti ini punya integritas tinggi. Yang B melaporkan dan mengembalikan sisa dana setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa kegiatannya kan sudah selesai. Artinya job dananya itu sudah terakomodir semuanya gitu ya. Nah, kalau pembubaran panitia itu bukan bagian dari kegiatan gitu ya. Jadi harusnya yang B ini lebih rendah nilainya daripada yang A skornya gitu ya. Yang C mendonasikan sisa dana untuk mendukung kegiatan peringatan hari ulang tahun sekolah bulan depan. Nah, ini juga tidak sesuai karena sisa dana ini harusnya kembali ke bendahara tapi malah didonasikan. Berarti ini melanggar aturan. Yang C ini jelas tidak mungkin jawabannya ya. Yang D melaporkan bahwa terdapat sisa dana namun akan digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Ini ada pelaporannya juga. Nah, ini juga bertentangan karena SOP-nya tidak ada seperti itu gitu ya. Maka jawaban kalau tidak A, B. Nah, kalau kita lihat tadi yang B ini cenderung tidak karena setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia ini jelas tidak ya. Maka jawaban yang paling bagus adalah opsi yang A. Baru kemudian B. Kemudian baru D, kemudian baru C gitu ya kalau secara urutan level gitu ya. Next soal berikutnya, Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu, sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh pimpinan untuk dapat meluangkan waktu sekitar pukul 8 untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgen. Nah, yang sebaiknya Pak Victor lakukan adalah titik-titik. Ini nanti teman-teman akan disajikan kasus, ya seperti ini modelnya gitu ya. Ah, Pak Victor kan punya jadwal mengajar, jadi kewajiban utamanya bertanggung jawab terhadap proses pengajaran. Nah, ini kepala sekolah meminta Anda untuk meninggalkan pelajaran untuk mengikuti rapat untuk kegiatan asesmen awal. Ini jelas ya. Jadi kepala sekolah meminta Anda untuk melanggar aturan ya, melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik. Nah, kalau Anda diminta untuk melanggar aturan, maka jawabannya harus apa? Harus menolak, tentu saja harus menolak. Nah, kita cek ya dari opsi A sampai D ini yang menolak yang mana gitu ya. Yang A meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikut sertakan dirinya. Berarti ini menolak ya, tidak mengikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pelajaran. Ini tanggung jawabnya ada. Jadi opsi A ini bagus. Yang B setelah upacara masuk sebentar ke kelas memberikan materi dan tugas, izin terlambat pada pimpinan untuk mengikuti rapat. Nah, ini jelas ini termasuk menerima keinginan dari kepala sekolah. Ini melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik kan. Ya, harus mengajar di kelas kan. Yang B jangan dipilih. Maka yang B ini kita kasih silang. Yang C menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat, jelas ini juga disilang saja gitu ya. Yang D menolak secara halus tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas yang datang sehingga rapat bisa diadakan lain waktu. Ini bagus ya, menolak secara halus, oke bagus. Mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas. Nah ini kan kita diminta tadi ya integritas, termasuk salah satunya adalah kejujuran gitu ya. Nah di situ tidak ada diksi yang di soal, tidak ada diksi tentang pengawas yang akan datang. Jadi ini kalau memang pengawasnya memang benar-benar tidak datang atau hanya alibi dari teman-teman semua, maka teman-teman itu memasukkan unsur ketidakjujuran pada integritas Anda gitu ya. Anda menipu untuk integritas Anda sendiri kan gitu ya. Jadi D ini nilainya pasti lebih rendah daripada opsi A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Next berikutnya, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Pak Adi semenjak menjadi rekan tim pengajaran. Selama bekerja sama, Pak Adi sering keluar sekolah untuk menyelesaikan urusan pribadi. Nah, ini ada pelanggaran aturan ya, tidak sesuai aturan gitu ya. Ia menginformasikan kepekerjaannya hanya kepada Anda dan pergi saat pekerjaan sedang luang saja, sehingga tidak melalaikan tugasnya. Suatu hari kepala sekolah menanyakan kesan Anda selama bekerja dengan Pak Adi. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini di mana teman-teman nanti akan disajikan suatu kasus di mana kasus tersebut menceritakan bahwa ada teman Anda yang melalaikan tugas kewajibannya, gitu ya. Melalaikan, termasuk hanya waktu luang untuk pergi, ini kan juga termasuk pelanggaran aturan ya.
Maka apa yang Anda sampaikan kepada kepala sekolah? Harusnya kan tetap menyampaikan apa adanya kalau dia pergi kan gitu ya. Ya, kita lihat yang opsi A, menyampaikan kepergian Pak Adi secara umum saja. Berarti ada yang disembunyikan. Nah, kalau ada yang disembunyikan, ada perbuatan yang melanggar aturan kok disembunyikan. Jelas yang opsi A tidak benar. Kita kasih silang. Kemudian menyebutkan setiap kebaikan Pak Adi yang Anda ketahui untuk membangun citranya ini juga tidak pas pasti ya. Yang C menjelaskan secara rinci sesuai dengan situasi Pak Adi yang sebenarnya. Nah, sering keluar namun tidak menunaikan tugas. Ini berkata apa adanya, jujur gitu ya. Ya, C bagus sekali. Yang D sebatas menyampaikan bahwa Pak Adi bekerja dengan baik, tidak melalaikan tugas. Ini kalau sebatas menyampaikan seperti ini berarti ada yang disembunyikan, tidak diceritakan secara detail. Maka ada yang disembunyikan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Adi. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Pada suatu hari, Bu Ani sering kali terlambat datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada pelanggaran kan gitu ya. Suatu hari, Anda bersama Bu Ani bertanggung jawab mendampingi peserta didik mewakili sekolah dalam upacara Hari Pahlawan di Balai Kota. Untuk menjamin kelancaran keikutsertaan sekolah pada upacara yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi begini, anda disajikan oleh situasi di mana teman Anda itu nanti sering melanggar aturan. Nah, peran Anda bagaimana? Jadi ini masuk di level kedua kan. Jadi bagaimana Anda itu mengimbaskan integritas Anda untuk teman yang lain. Misalkan mengingatkan, menegur, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Ani. Berarti ini dia punya integritas terhadap diri, tapi tidak menular kepada temannya kan, berarti yang A ini pasti jelek ya, disilang aja. Yang B mengajak Bu Ani untuk hadir di sekolah lebih awal, ini berarti integritasnya apa namanya, mengimbas kepada Bu Ani kan gitu ya, mengingatkan untuk tidak terlambat, ini bagus sekali, mengingatkan kepada Bu Ani atau orang yang sering melanggar aturan untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi B ini bagus. Yang C mengingatkan kembali jadwal upacara besok kepada Bu Ani. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang B tentunya. Nah, mempercayai Bu Ani mampu mengatur waktu dan tidak datang terlambat. Nah, percaya itu bagus, tapi di situ terlihat ya, sering kali terlambat, gitu ya. Maka harus diingatkan, gitu ya. Jadi D ini jauh lebih rendah daripada C. Jauh lebih rendah lagi di B ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Jadi B, baru C, baru D, baru yang terakhir yang paling buruk yang opsi A. Hari ini BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, mengeluarkan peringatan cuaca buruk hujan badai hingga 3 hari. Ya, kemudian beberapa titik di sekitar sekolah Anda juga terdapat genangan air karena hujan yang tidak berhenti. Ini dilihat teman-teman, ada kata-kata beberapa titik, itu artinya tidak semua titik kan, ada beberapa bagian dari sekitar sekolah Anda yang memang masih bisa diakses kan gitu kan intinya. Teman-teman harus benar-benar membaca situasi yang ada gitu ya. Hal ini mengakibatkan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan berhalangan untuk hadir. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini teman-teman, ini berhubungan dengan integritas Anda, ya, diri Anda, kemudian juga mengimbas kepada murid Anda kan gitu, dan teman Anda juga gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Tetap ke sekolah karena di sekolah Anda belum banjir dan hanya beberapa titik. Oke, good, punya integritas. Tanggung jawab seorang pendidik kalau memang jam masuk ya, jam untuk berangkat kerja ya harus berangkat kerja gitu ya. B. Mendiskusikan dengan pimpinan sekolah untuk memberi instruksi belajar di rumah selama 3 hari. Nah, ini padahal ada beberapa yang tidak tergenang, hanya beberapa yang tergenang, artinya masih ada akses masuk. Nah, ini melanggar juga. Yang B ini pasti nilainya tidak bagus. Yang C, membatalkan rencana untuk ke sekolah karena sudah ada peringatan BMKG. Ini juga jelas tidak bagus nih ya, integritas pribadinya jelek.
Tetap ke sekolah namun meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Nah, tetap ke sekolah itu integritas pribadinya bagus, tapi di situ meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Itu artinya integritas teman-teman itu tidak berimbas kepada peserta didik gitu ya. Harusnya teman-teman memberi contoh kepada peserta didik kalau memang tanggung jawabnya belajar di sekolah ya harus ke sekolah. Bagi yang tidak berhalangan kan gitu. Kan ada beberapa titik yang masih bisa digunakan untuk akses ke sekolah kan. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Setiap Senin banyak peserta didik yang terlambat mengikuti upacara bendera. Oke, ini berarti melanggar aturan. Mereka selalu menggunakan alasan yang sama, yakni terlambat bangun. Ya, hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak kedisiplinan peserta didik. Sikap Anda adalah titik-titik. Berarti ini berhubungan dengan integritas Anda yang harus berimbas kepada peserta didik kan gitu intinya ya. A. Memberikan hukuman untuk hormat kepada bendera merah putih hingga jam sekolah berakhir. Nah, teman-teman dilihat ini. Ini kelihatannya bagus, tapi di situ dilihat bahwa kewajiban dari peserta didik, hak untuk dari peserta didik itu belajar, kewajiban dari guru mengajar. Nah, kalau teman-teman membiarkan anak itu untuk hormat kepada bendera sampai jam berakhir, itu kewajiban Anda bagaimana sebagai pendidik mengajar. Hak anak untuk belajar bagaimana. Jadi ini yang A ini jelas mengajar untuk mengajarkan integritas dengan sesuatu yang bertentangan dengan integritas itu sendiri kan gitu ya. Jadi A ini tidak mungkin. Melarang peserta didik untuk mengikuti jam pelajaran ini juga itu hak peserta didik dan kewajiban Anda mengajar kan gitu ya. Jadi ini juga tidak baik gitu ya. Mengajarkan integritas tapi dengan cara yang anti integritas kan gitu. Yang C memberikan nilai yang paling rendah kepada mata pelajaran yang Anda ampuh. Nah, ini juga tidak integritas. Yang D meminta untuk memberi pernyataan tidak mengulang keterlambatan di hadapan seluruh peserta upacara. Ini good ya, bagus sekali. Jadi jawaban D ini mengcover dari pertanyaan itu. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi D ini. Next berikutnya, Pak Adi memiliki kebiasaan buruk. Setiap berbincang dengan rekan guru lain, ia menggunjingkan ketidakmampuan peserta didiknya di kelas. Ya intinya ini berarti ada guru yang sering mengeluh terhadap perilaku dan ketidakcakapan peserta didiknya di kelas kan gitu intinya ya. Suatu hari Anda berbincang dengan Pak Adi, ia mulai melakukan kebiasaannya, artinya menggunjingkan atau apa namanya itu mencemooh muridnya karena ketidakmampuannya terhadap Anda ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ketika Anda menjumpai ya, ketika Anda dihadapkan pada situasi ini, ada orang yang menggunjingkan, artinya perbuatannya tidak baik kan. Kalau tidak baik harusnya kan mengingatkan. Kalau Anda punya integritas secara pribadi harus mengimbas kepada orang lain ya. Yang A mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji good ya. Mendengarkan kebiasaan Pak Adi seperti rekan guru lainnya. Nah, kalau mendengarkan kebiasaan Pak Adi berarti Anda tidak punya integritas kan? Nih, menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik ini bagus sekali ya. Kalau mengingatkan dengan menegur, bagusan yang menegur gitu ya. Karena di situ sudah jelas bahwa itu merendahkan peserta didik gitu ya. Ini juga bagus. Yang D mengalihkan topik pembicaraan karena Anda sudah jenuh. Ini harusnya diingatkan ya, tidak beralih ya. Ini jadi tidak. Maka jawabannya kalau tidak A, C. Ya, bagus mana antara A dan C? Bagus yang C teman-teman ya. Menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik. Nah, kalau mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji, efeknya kepada peserta didik yang mana gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi C ini ya teman-teman ya. Pekan depan akan dilaksanakan rapat kenaikan kelas. Salah satu peserta didik yang merupakan anak saudara kandung Anda atau keponakan Anda berarti ya, terancam tidak naik kelas. Nah, hal ini karena peserta didik tersebut tidak pernah masuk kelas, juga memiliki sikap yang kurang sopan dengan semua guru. Nah, sikap Anda adalah titik-titik. Ini diuji pribadi Anda punya integritas apa tidak. Nanti jelas ya secara aturan bahwa ponakan Anda tersebut akan tidak naik kelas dengan aturan sekolah.
Maka sikap Anda bagaimana? Kita lihat opsi A, menyuruh ponakan Anda untuk meminta maaf. Artinya integritas Anda tidak berimbas kepada ponakan Anda ya, minta maaf untuk diberikan kebijakan, kan artinya uh, apa ya, mengajarkan ponakan Anda untuk tidak bersikap integritas ya, tidak bersikap jujur ya, mau mengakali aturan kan gitu intinya. Yang A ini jelas kita silang, membuat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah dengan guru lain tanpa memberi intervensi coach ya. Ini bagus yang B, punya integritas tinggi, tidak mau uh, mengintervensi terhadap keputusan guru atau dewan guru ya. Menyarankan guru-guru untuk mempertimbangkan kembali, ini jelas tidak punya integritas. Kemudian memaksa guru-guru agar ponakan Anda tetap naik, ini jelas lebih buruk lagi. Maka jawaban yang terbaik adalah opsi B. Oke, untuk kompetensi manajerial kerjasama, indikator-indikator pendukung yang bisa digunakan sebagai acuan teman-teman dalam menjawab soal. Yang pertama, ciri orang yang mudah bekerja sama itu yang pertama adalah pribadinya humble atau mudah bergaul dan serta kolaboratif gitu ya, mudah diajak kerja sama gitu ya. Yang kedua, senang membantu orang lain, ini terkait dengan tataran sebagai teman rekan sejawat. Kemudian bisa menciptakan iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Kemudian responsif terhadap sesuatu yang memerlukan bantuan, mementingkan penyelesaian tugas tim, kemudian mendistribusikan kewenangan dengan tepat, ini kalau menjadi ketua tim ya. Kemudian pengambilan keputusan setelah diskusi dengan semua anggota tim atau mementingkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan tim, itu ya, ciri kerjasama. Kita mulai saja dari nomor pertama. Anda baru saja bergabung dengan sekolah baru dan ingin meningkatkan hubungan profesional dengan rekan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru Anda terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa sulit di kelasnya dan Anda ingin membantunya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, karakter soal kerjasama yang model seperti ini. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja berdasarkan indikator pendukung yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita harus memberikan bantuan gitu ya. Nah, bantuan dengan memperhatikan prinsip bubble, tidak mudah menyinggung, menciptakan iklim kerja yang kondusif. Gitu ya, kita langsung analisa jawabannya. Yang A menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut. Nah, ini mengirimkan email dan saran secara formal ini terlihat kita itu kaku kan gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang kedua, menggunakan gaya komunikasi informal atau tidak resmi dengan memulai percakapan santai, menanyakan apakah Anda bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. Nah, ini membantu tapi juga tidak merendahkan ya. Jadi ini sangat uh, sangat sangat mendukung iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Yang ini bagus sekali, kita kasih centang dulu gitu ya. Kemudian yang C, menunggu sampai rekan guru tersebut meminta bantuan. Nah, ini bukan pribadi orang yang mudah kerjasama gitu ya. Menunggu artinya ada prasyaratnya kan, kita silang aja. Kemudian mengajak rekan guru tersebut untuk bertemu secara formal dan membahas cara untuk menangani siswa sulit tersebut, ini juga bagus. Tapi ini menggunakan gaya formal. Jadi ini nanti cenderungnya lebih bagus yang dalam menciptakan iklim kondusif untuk kerjasama itu bagus yang B gitu ya. Jadi ini kita silang juga. Jadi jawaban terbaiknya memang jawaban B gitu. Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam kondisi apapun kita harus lebih mementingkan penyelesaian tugas tim ya. Tadi kita sudah bahas gitu ya di indikator pendukungnya gitu ya. Jadi ini meskipun dalam kondisi apapun ada teman kita atau pemimpin kita yang memang tidak kita sukai, tapi kita harus tetap fokus pada penyelesaian kerja tim. Kita lihat opsi A sampai D. A menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan. Nah, ini tidak mendukung iklim kerjasama ya. Berarti yang A ini kita silang aja. Yang B, membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Ini bagus sekali nih ya teman-teman ya. Ini fokus pada penyelesaian kerja tim. Jadi kita centang aja. Yang C, membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung. Jadi ini ada syarat. Nah, pokoknya di semua manajerial itu kalau ada syarat kita kasih silang aja gitu ya.
Artinya tidak berdasarkan hati nurani Anda sendiri kan gitu ya. Yang D, berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, padahal di sini untuk pekerjaan si senior kita itu ternyata tidak dikerjakan dengan baik, itu butuh penyelesaian secara cepat. Maka kita bisa langsung saja memberikan bantuan lebih cepat ya daripada kita harus menunggu pekerjaan kita selesai kan gitu ya. Karena urgensi ya. Kemudian di situ yang penting penyelesaian tugas tim itu selesai tepat waktu gitu ya. Jadi D ini dengan B bagusan yang B, maka D ini kita silang. Nah, terlihat bahwa jawaban terbaiknya adalah opsi B. Pak Edwin ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah. Tim kepanitiaan tersebut kebanyakan guru junior. Nah, meskipun Pak Edwin masih terbilang guru muda, tapi jejak karirnya selama 2 tahun di sekolah cukup dapat dipertimbangkan. Ia gesit, cakap, bertanggung jawab. Sebagai ketua panitia, tentu banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mencari sponsor hingga detail acara. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum terlalu berpengalaman. Hal yang sebaiknya Pak Edwin lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Pak Edwin statusnya adalah sebagai pemimpin tim. Jadi dalam pemimpin tim itu fokusnya apa? Bisa mendistribusikan dan juga berpartisipasi aktif dalam penyelesaian tugas. Jadi tugasnya harus didistribusikan. Jadi semua anggota harus dapat bekerja memaksimalkan kinerjanya untuk mendukung penyelesaian tugas tim kan gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antar anggota tim dan segera memberi keputusan. Jadi ini ada unsur diktatornya ya. Karena pemberian keputusan itu apa namanya itu pengambilan keputusan ini menerima atau menolak itu haknya pemimpin ya, itu harusnya dimusyawarahkan gitu ya. Yang kedua, menyerahkan detail acara keseluruhan ke anggota tim, artinya pendistribusiannya Anda tidak terlibat langsung kan gitu, langsung diserahkan saja. Jadi opsi A ini jelas kurang ya, kurang mendukung sebagai ketua tim, maka kita kasih silang aja. Yang kedua, menugaskan kewajibannya, menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian yang membuai dan fokus pada pekerjaan agar segera selesai. Jadi ini tidak terlibat langsung dengan pekerjaan tim itu. Jadi Anda fokus pada pekerjaan Anda, sementara yang lain juga Anda bagi. Nah, ini proses pendistribusian tugasnya kurang bagus ya. Maka opsi B ini jelas tidak ya, kita kasih silang aja. Mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif, efisien. Nah, ini langsung dibagi gitu ya. Pembagian langsung ini tidak bagus karena Anda harus mendiskusikannya bersama anggota tim gitu ya. Jadi harusnya ketika mendistribusikan Anda juga terlibat, kemudian didiskusikan bersama untuk mendapatkan peran masing-masing gitu ya. Jadi C ini juga kita silang. Membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya, namun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja rekan satu timnya. Ini bagus sekali. Jadi setiap pekerjaan harus didiskusikan bersama anggota tim. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D. Next, soal berikutnya. Sekolah Anda belum pernah menjadi pemenang dalam perlombaan penulisan esai peserta didik. Sebagai anggota kelompok guru bahasa Indonesia di sekolah, ini perhatikan teman-teman, statusnya adalah sebagai anggota kelompok guru, artinya sebagai teman sejawat kan, jadi di level 2 ya. Anda ingin membawa kemenangan untuk sekolah. Bersama guru yang lain, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, ini sebagai teman sejawat, bukan pemimpin ya, bukan kepala sekolah ya. Yang A, mendorong semua guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penulisan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Ini mendorong semua guru, ini sebenarnya tugas dari ketua atau tim ya, atau kepala sekolah ya. Jadi kita bisa skip dulu. Mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru dan mengajak guru yang kompeten untuk membimbing dan berkomitmen dalam perlombaan. Ini mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru ini juga bukan tugasnya rekan sejawat, tapi untuk pemimpin tim kan gitu ya. Kemudian mengusulkan penyusunan materi serta upaya pendampingan pelatihan penulisan peserta didik oleh semua guru bahasa Indonesia di sekolah. Ini bagus sekali, jadi ada kolaboratif ya, jadi semua guru bahasa Indonesia kolaboratif dan statusnya posisi Anda sebagai teman sejawat, jadi hanya bisa usul atau berdiskusi bersama kan. Nah, kemudian D, memilih peserta didik yang berpotensi, ini memilih langsung ini juga bukan pasti ya, kita silang nanti ya. Jadi yang B kita silang, yang D kita silang. Antara A dan C bagus mana? Bagus C ya.
mendorong semua guru untuk meningkatkan kemampuan penulisan ini tidak, ini jangkanya lama. Padahal kita harus segera untuk mempersiapkan perlombaan gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next berikutnya, mayoritas peserta didik di sekolah Gemilang ternyata masih minim literasi. Untuk itu Bu Devi ingin mengusulkan program membaca buku di awal jam pelajaran. Salah satu rekan Bu Devi yaitu Pak Sony merasa ide tersebut tidak tepat sasaran karena motivasi dalam baca belum ada. Nah, perdebatan ini juga disaksikan oleh guru lain, yaitu Bu Tias. Yang sebaiknya Bu Tias lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam tim Anda itu terjadi namanya konflik gitu ya, ada konflik. Nah, bagaimana Anda itu bisa tetap menciptakan iklim kerja kondusif di tengah konflik ini gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Diam-diam mendukung Pak Sony dan mencari data-data yang menguatkan argumen Pak Sony sehingga ide tersebut tidak jadi diterapkan. Jadi ini tidak mendukung penuntasan kerjasama, penuntasan tugas dari sekolah gitu ya. Nah, jadi ini jelas ini tidak menciptakan iklim yang baik. Jadi kita silang aja. Meminta Bu Dewi untuk tidak mendengarkan suara sumbang di luar sana yang mungkin akan membuat Bu Dewi sakit hati sebab ide baik akan selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kita simpan dulu ya. Ini karena bagus ya. Simpan dulu aja. Yang C tidak terlalu mempermasalahkan perdebatan tersebut karena yang mengambil keputusan tentu pimpinan kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang lebih paham akan situasinya. Ini tidak kontribusi terhadap kerjasama. Jadi ini yang C ini kita silang juga. Yang D membantu memberikan pengertian kepada Pak Sony mengenai niat mulia Bu Dewi yang mungkin dapat memberikan perubahan meski belum signifikan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Antara B dan D ini bagus yang D. Karena D ini sangat lebih menciptakan iklim positif untuk kerjasama dalam satu tim. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti D. Ini keywordnya atau indikator utamanya yang menjadi panduan untuk teman-teman menjawab itu siapa atau bagaimana Anda sebagai pendidik itu memiliki komunikasi yang baik gitu ya. Situasi yang dipakai juga seputar pembelajaran ya tentunya teman-teman ya. Yang pertama, Anda dikatakan punya kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama, Anda cakap dalam menyampaikan permasalahan sulit, tapi juga hati-hati, cermat, menggunakan berbagai sudut pandang. Gitu ya. Menggunakan berbagai sudut pandang. Yang kedua, Anda itu komunikatif ya. Menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan solusi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Anda dikatakan punya komunikasi yang baik, itu artinya mampu meyakinkan orang lain atau meyakinkan lawan bicara Anda. Yang berikutnya adalah bisa membesarkan hati lawan bicara Anda. Atau bisa memotivasi gitu ya, ketika jatuh ya bisa memotivasi agar bisa bangkit kembali. Ini juga kemampuan komunikasi Anda. Kemudian mampu mengkomunikasikan data faktual, jadi tidak ada unsur tipu-tipu, tidak unsur ada pendustaan data, menyampaikan apa adanya faktual gitu ya, dibalut dengan berbagai sudut pandang gitu ya. Kemudian cakap dalam membuat laporan atau publikasi, jadi selain kemampuan komunikasi verbal Anda bagus, juga kemampuan dalam membuat laporan juga bagus ya, non verbalnya juga bagus ya. Itu kompetensi manajerial, elemen dari komunikasi. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soalnya. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut, namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Nah, tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan sulit ya teman-teman ya, menyampaikan sesuatu yang sulit. Nanti takutnya stres atau tertekan. Tapi teman-teman kata kuncinya harus tetap menyampaikan. Desainnya seperti apa ya? Yang terbaik kita lihat di opsi pilihan gandanya tentunya ya. Yang A, menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini berarti teman-teman tidak sanggup untuk menyampaikan kan, tidak komunikatif. Ya. Jadi A ini jelas salah gitu ya, tidak komunikatif.
Yang B memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas, oke, memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Dan teman-teman lihat ya, ini dipanggil ke ruang guru, artinya banyak guru yang bisa melihat, dan ini nanti tambah stres bagi siswanya juga, gitu ya. Jadi ini caranya kurang tepat. Maka B ini juga kita silang. Nah, yang C menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Jadi ini secara tidak langsung ya. Nah, padahal di situ teman-teman tujuan utamanya apa? Harus menginformasikan kepada si anak bahwa orang tuanya akan bercerai. Itu ya. Yang C ini masih agak ragu-ragu sampai mendengar informasi sendiri dari anak bahwa orang tuanya akan bercerai kan. C ini bagus ya. Oke, coba kita lihat yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi, oke, tidak di ruang guru tentunya, tidak di ruang kepala sekolah, tapi pribadi. Oke, ini bagus ya. Mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberi informasi mengenai perceraian orang tuanya. Ini bagus sekali. Kemampuan Anda dalam menjelaskan juga, timingnya juga bagus, caranya juga bagus gitu ya. Maka D ini bagus ya, lebih bagus daripada yang C gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dan dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Tadi salah satu indikator dari komunikatif adalah mampu meyakinkan bahwa kondisi seperti ini anak Anda akan baik-baik saja, gitu ya, intinya gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Membatalkan keikutsertaan sekolah pada Persami ini jelas tidak komunikatif kan. Harusnya Anda itu bisa mengkomunikasikan supaya orang tua itu tetap santai, tetap calm down ya, tetap tenang. Itu ya, bahwa sekolah Anda mau bertanggung jawab kan terhadap soal kegiatan ini. Jadi yang opsi A ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang B memberi penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Nah, ini cukup membantu karena di situ ada kata-kata cemas terhadap keamanan anaknya. Kalau ada yang menjamin bertanggung jawab terhadap keamanan anak, sudah tenang ya. Tapi teman-teman dilihat komunikatif, kemampuan komunikasi yang baik itu juga harus menyampaikan data faktual gitu ya. Data yang sebenarnya di situ Anda akan bertanggung jawab pada status Anda sebagai apa. Ya kalau kepala sekolah maka bagus ini ya, tapi di situ tidak. Ya. Anda statusnya kan sebagai guru atau apa kan? Kalau sebagai guru ya jangan memberikan informasi seperti ini, harusnya pihak sekolah akan bertanggung jawab. Ini lebih bagus ya. Jadi kita skip dulu. Ini yang ini bagus nih jawabannya. Yang C memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini juga tidak menunjukkan bahwa Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ini yang C ini jelas kita silang aja. Yang D menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Jadi menjelaskan pada orang tua bahwa semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ya. Jadi keamanannya dan apa-apanya semuanya sudah dipersiapkan baik dari sisi guru pendamping maupun peserta didik. Jadi ini nanti orang tua akan merasa aman gitu ya, melepaskan peserta didiknya. Nah, anak kan peserta didik juga nanti akan berdiskusi dengan orang tua di rumah kan. Oh kegiatannya ini ternyata aman dan ini menenteramkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang D ini bagus sekali gitu ya. Menyampaikan data faktual, tidak membungkus dengan sesuatu yang apa itu muluk-muluk seperti tadi akan bertanggung jawab. Nah ini kan Anda akan bertanggung jawab ini padahal belum tentu Anda itu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Jadi jawaban D ini yang paling bagus gitu ya. Next berikutnya, Anda seorang guru yang sedang memberi materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Ingat ini pendidikan seks untuk remaja. Di tahap yang Anda hadapi adalah pendengar dari kalangan remaja, di mana seks itu masih hal yang sensitif, kompleks gitu ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sensitif dan kompleks.
Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Ingat teman-teman, ini topiknya seks, itu sensitif dan kompleks, gitu ya. Bagaimana kemampuan komunikasi Anda menghadapi sesuatu yang sulit seperti ini, mengkomunikasikan hal yang sulit ini menjadi lebih mudah, gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Memberi jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari ini bagus. Tapi lihat teman-teman, kontennya itu sangat sensitif. Kalau pakai contoh konkret langsung, itu nanti khawatirnya akan jadi ramai di peserta didiknya, gitu ya. Karena statusnya masih remaja semua, gitu ya. Yang memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik ini tidak secara langsung, tidak contoh konkret, tapi dengan perumpamaan ini menyampaikan dengan gaya yang bagus, bagus sekali, gitu ya. Lebih bagus daripada opsi A tentunya. C. Memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, nah untuk apa kegiatan sesi bertanya jawab, kan gitu ya. Jadi kemampuan komunikatifnya tidak bagus, gitu ya. Yang dia memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain, ini menyimpan jawaban untuk dijelaskan di luar kelas, ini juga tidak bagus. Jadi kemampuan komunikasi Anda ketika dihadapkan pada audiens yang banyak, di situ pesertanya remaja, Anda harus menjawab, masa nanti dijawab di luar kelas kan tidak mungkin kan, gitu ya. Maka C dan D ini jelas tidak bagus, gitu ya. Nah, yang A kurang bagus, ya. Jawaban terbaiknya B baru A, gitu ya. Next berikutnya, pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi Anda sudah berusaha untuk menggunakan kalimat sederhana, tapi juga peserta didik masih tidak paham. Itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi komunikasi Anda berjalan pada situasi seperti ini? Oke, gitu ya. Yang A, menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali. Ini jelas tidak efektif kan, gitu ya. Tadi aja tidak paham, masa di 2 kali menjadi paham, kan kurang efektif ya. Yang A ini tidak efektif, kita kasih silang aja. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, ini bagus sekali. Kalau hanya diajar saja dengan kalimat sederhana tidak bisa, ya kasih contoh. Kasih contoh praktisnya bagaimana. Ini bagus sekali ya. Yang C, menyederhanakan lagi. Ini tadi sudah sederhana, disederhanakan lagi, namun tidak mengurangi bobot pelajaran. Ini juga bagus, tapi saya kira untuk yang C dan B ini bagus yang B. Itu ya, lebih solutif daripada yang C, gitu ya. Tetap melanjutkan metode pelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Ini kemampuan komunikatif Anda jelas rendah yang, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya kalau tidak B, C tadi yang bagusan, yang lebih bagus yang B, gitu ya. Next, tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan HUT Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini status Anda sebagai kepala sekolah ya, atau sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada guru dan peserta didik kalau mendapati bahwa sekolah Anda kalah, intinya tidak memenangkan juara, tidak menjadi juara pada HUT Pramuka, gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, menyalahkan guru. Ini menyalahkan guru, jelas ini tidak benar ya. Ini kita kasih siram aja. Menyalahkan peserta didik, apalagi ini yang menyalahkan peserta didik, ini jelas salah juga. Kemudian yang C, memberi apresiasi terhadap pencapaian dan memotivasi agar mendapatkan juara. Nah, seperti tadi indikatornya ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa membesarkan hati, gitu ya, membesarkan hati pendengarnya atau orang lain, gitu ya, atau lawan bicaranya, atau siapapun yang berhubungan dengan situasi seperti ini. Harus dibesarkan hati. Caranya apa? Memberikan apresiasi terhadap pencapaian, kemudian dimotivasi lagi. Ini nanti akan lebih berimbas untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Yang D, memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum.
Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C, gitu ya. Ciri khas dari komunikatif itu mampu meyakinkan, kemudian mampu membesarkan hati tadi, gitu ya. Jadi C dan D bagusan yang C kan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Jadi kemampuan Anda dalam membuat laporan ini berarti yang ditanyakan ya. Namun Anda baru saja mendapat informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan. Jadi kecakapan Anda dalam menyusun laporan di situ ada masalah-masalah. Nah, maka Anda harus komunikatif. Nanti jawabnya kan gitu. Tetap mengkomunikasikan masalah tersebut disertai dengan solusi tentunya, biasanya kan gitu. Itu ciri khas dari pertanyaan komunikatif ya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah bagaimana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Jadi ada yang disembunyikan kan gitu ya. Berarti opsi A ini tidak cakap dalam menyampaikan gitu ya, atau mengkomunikasikan. Yang B mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Oke. Yang B ini tetap dicantumkan gitu ya. Baguslah yang B ini bagus. Yang C menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara internal. Ini ada yang disembunyikan. Jadi C ini jelas tidak bagus. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah ini lebih bagus ya. Mampu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Jadi kalau ada keterbukaan seperti ini, maka nanti saya kira untuk pihak sekolah tidak disalahkan oleh pihak yang lain, gitu ya, daripada disembunyikan, gitu ya. Jadi B dan D ini bagus yang D. Kalau skor tertingginya pasti D baru kemudian B, gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk soal SJT ini semuanya berskor. Jadi teman-teman pilih aja skornya yang terbaik aja gitu ya. Next berikutnya, salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda khawatir atau cemas. Ya bisa ujian apa tidak kan gitu ya. Bisa menyelesaikan ujian apa tidak. Nah, peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan. Oke, ini berarti kemampuan komunikasi Anda dalam membesarkan hati orang lain, kemudian memotivasi gitu ya. Tapi juga harus faktual kan gitu ya. Yang mengajarkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian. Oke, bagus. Mengajarkan siswa untuk melatih. Berarti ini kecemasannya belum turun ya kalau hanya suruh berlatih saja gitu ya. Yang B mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut. Oke. Mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi, menawarkan solusi dan dukungan. Ini bagus ya. Jadi mendengarkan siswa, oke. Jadi pendengar yang aktif kan. Kemudian memberikan solusi, gitu ya. Juga membantu. Nah ini bagus sekali. B ini kemampuan komunikasi dari opsi B ini bagus sekali, gitu ya. Yang C menganjurkan siswa tersebut tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus ujian. Ini tidak faktual. Ya tidak, ini membesarkan hati tapi tidak faktual. Menjanjikan ini kan jelas tidak mungkin. Maka yang opsi C ini kita silang aja. Yang D mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar. Ini semakin cemas kan. Yang D semakin cemas. Jadi ini tidak bisa menolong ya. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya. Baru ke D. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya.
E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari My Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.